kita ada di satu tema, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini satu tema yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara, tentang mulutmu adalah harimaumu. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, yang terambil di dalam Amsal pasal ke-18. Amsal pasalnya yang ke-18, mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amsal pasal ke-18 mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara bisa catat, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti siaran langsung ini. Dan tema pada malam hari ini ialah mulutmu adalah harimaumu. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan demikian, bibir orang bebal membawanya masuk ke dalam perselisihan. Ya, bibir orang bebal membawanya masuk ke dalam perselisihan. Siapa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang sudah mengenal firman, orang yang sudah tahu firman Tuhan, orang yang sering pergi ke gereja, orang yang sering baca firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan setiap ketetapan firman Tuhan. Ini yang dinamakan bebal. Sudah tahu yang benar, tetapi dia masih melakukan yang salah. Sudah tahu ini benar, tapi dia masih mau hidup di dalam pelanggaran dan dosa yang sama. Inilah yang dikatakan firman orang-orang bebal. Jadi bibir orang bebal membawanya masuk ke dalam perselisihan, dan mulutnya mengundang pukulan-pukulan. Ayat ke-7 dikatakan demikian, mulut orang bodoh adalah kehancuran baginya, dan bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam satu tema, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Bible mengatakan bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Amsal mengatakan dengan jelas bahwa hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah. Memang umur manusia ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan baik, dengan jelas, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, tanpa disadari, saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen akhir-akhir ini menggunakan mulut dan perkataannya hanya untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia. Sebagai contoh, hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya, pelayan Tuhan, senang menggunakan mulutnya, senang menggunakan perkataannya hanya untuk memaki-maki, saudara, hanya untuk memarah-marahi hidup orang lain. Wah, dasar kamu kurang ajar, dasar orang kamu gak berpendidikan, dasar kamu otak udang, dasar kamu orang yang gak punya akal budi, dasar kamu orang gak punya tata krama, gak punya etika, dan lain sebagainya. Hari-hari ini banyak orang percaya, hari-hari ini banyak orang Kristen pakai mulutnya, pakai perkataannya hanya untuk memaki-maki. Suami memaki istrinya, dasar kamu istri gak becus, dasar kamu istri cerewet, dasar kamu istri yang boros, dasar kamu istri matre. Sebaliknya juga gitu. Ada banyak istri-istri orang percaya hari-hari ini memakai perkataannya, memakai ucapannya, memakai lidahnya hanya memaki-maki suaminya. Suami gak punya otak, suami gak tahu diri, suami gak penuh kasih, suami gak pernah tanggung jawab, suami model apaan kayak begini. Nah, akhirnya iblis mengambil keuntungan untuk menyerang hidup orang percaya. Mulut istri dipakai oleh setan untuk menyerang suami, mulut suami dipakai setan juga untuk menyerang istri. Dan lebih parahnya lagi, hari-hari ini banyak orang tua orang Kristen, bahkan orang tua orang percaya menggunakan mulutnya hanya untuk memaki-maki, memarah-marahi anaknya. Dasar kamu anak bodoh, dasar kamu anak sial, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman mencatat dengan jelas, siapa yang menggemakan lidahnya, maka dia akan memakannya.
Saudara, saya sudah menjelaskan tentang anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kita dituntun oleh anugerah untuk kita hidup sepadanan seperti Yesus, menjauhkan segala yang fasik, menjauhkan dari keinginan duniawi, saleh pada saat ini, dan menjadi buah berkat. Itu anugerah, saudara. Ada banyak orang berlindung di balik anugerah, tidak jaga mulutnya, ngomongin orang, ngerendahin hidup orang, jatuhin orang, fitnah hidup orang lain, maki-maki hidup orang lain, marah-marahin hidup orang lain. Nah, inilah pada akhirnya kita tidak menyadari anugerah Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen hari-hari ini bukan hanya memakai mulutnya, memakai perkataannya, memakai lidahnya untuk memuji Tuhan, tetapi banyak hari-hari ini mulut kita dipakai untuk mengutuki, memaki-maki. Kita seringkali mengutuki, contoh banyak orang tua kalau lagi marah sama anak-anaknya bilang dasar anak durhaka, anak sialan, anak nggak tahu otak, anak nggak punya manner dan lain sebagainya. Nah, banyak orang tua tanpa disadari mulutnya dikendalikan oleh emosi, mulutnya dikendalikan oleh setan, mulutnya dikendalikan oleh iblis untuk memaki-maki, memarah-marahi dan mengutuki. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari hati saya yang paling dalam, penuh dengan rasa hormat, jangan pakai mulut kita untuk memaki-maki orang lain. Jangan pakai kita untuk mengutuki hidup orang lain. Ada banyak orang Kristen hidupnya senang mengutuki orang lain. Biar mati dia Pak Pendeta, biar usahanya bangkrut, biar kantornya kebakaran, biar hidupnya mati ditabrak mobil. Aduh, banyak orang Kristen pakai mulut hanya untuk memaki-maki dan mengutuki orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak sekali kita jumpai, bahkan tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan mulutnya untuk kasar, maki-maki orang, untuk fitnah orang, untuk ngomongin orang lain. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus berhati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Kalau saudara sering merendahkan hidup orang lain, kalau saudara sering membicarakan hidup orang lain, saudara sering mengutuki suami saudara, saudara sering mengutuki suami dan istri saudara, bahaya, mulut ini bisa dipakai oleh setan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita menabur kata-kata makian dan kutuk, maka kita pun akan menuai semua ucapan yang telah kita keluarkan dari mulut kita. Kalau saudara mengeluarkan perkataan perbendaharaan, kata-kata, ucapan-ucapan makian, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kutuk, maka kelak kita harus menuainya. Maka kelak kita harus menerima hukuman tersebut. Memang Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menanggung setiap kutuk kita, menanggung setiap sakit penyakit kita. Tetapi kalau mulut kita tidak bisa kita jaga, mulut kita tidak bisa kita pergunakan dengan baik dan benar sesuai kebenaran firman Tuhan, maka suka atau tidak suka, maka senang atau tidak senang, kelak mulut kita akan dipakai oleh setan untuk memarah-marahi orang, untuk mengutuki orang, biar hancur rumah tangganya, biar bercerai rumah tangganya, biar bisnisnya hancur, biar bisnisnya berantakan, biar pelayanannya hancur. Jangan izinkan mulut kita dipakai oleh setan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Memang di atas segala kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau mulut kita pakai untuk hal-hal negatif, hal-hal mencibir, hal-hal merendahkan, hal-hal menjelekkan, hal-hal mengutuki, maka kelak kita akan menuai setiap apa yang kita tabur. Kalau kita menuai kata-kata kasar, kita akan menabur kata-kata kasar. Karena banyak orang Kristen lupa bahwa dalam hidup ini, bahwa dalam dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai itu berlaku kepada siapapun dan agama apapun. Apapun kepercayaannya, kalau di kepercayaan lain bilangnya karma. Saudara, kalau di kepercayaan saudara sepupu kita, orang-orang muslim, itu namanya karma. Tapi kalau di iman kekristenan, itu namanya hukum tabur dan tuai. Kalau hari ini kita suka ngomongin orang, kalau hari ini kita suka fitnah hidup orang lain, kalau hari ini kita suka menjelekkan hidup orang lain, kita jelekin mertua kita jelekin istri kita jelekin suami kita omongin gereja kita ngomongin pendeta lain, kita rendahin pendeta lain, maka kelak saudara harus menabur.
Saudara harus menabur apa yang saudara tuai. Saya harus menabur apa yang saya tuai. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menciptakan saya agar hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita diciptakan Tuhan bukan hanya untuk menjadi berkat, tapi menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk menerangi sekitar kita, menerangi dunia kita, dan juga menjadi garam. Apa artinya menjadi garam? Kita memberikan rasa yang benar, kita memberikan rasa yang tepat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjadi garam, menjadi terang. Dan Tuhan juga menciptakan hidup kita bukan untuk menjadi batu sandungan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan siaran langsung ini, jangan pakai mulut kita untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita kan anak Tuhan, kita kan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan pakai mulut kita, jangan pakai lidah kita untuk maki-maki orang, untuk ngutukin hidup orang lain, untuk ngerendahin hidup orang lain. Jangan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita pakai mulut kita pakai perkataan kita untuk jadi berkat bagi banyak jiwa. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus jadi berkat. Hidup saya nggak boleh jadi batu sandungan. Amin. Saudara nggak boleh jadi batu sandungan. Siapapun kita, baik kita mau jemaat Tuhan, kita mau pelayan Tuhan, kita mau pendeta, kita mau gembala jemaat, kita belajar menggunakan mulut ini untuk memberkati orang, untuk membangun hidup orang lain, untuk menyemangati hidup orang lain. Dan jangan pakai mulut kita untuk menjelekkan orang lain, untuk merendahkan hidup orang lain, untuk memaki-maki hidup orang lain, untuk memfitnah hidup orang lain, untuk memberitakan kabar-kabar hoax, kabar-kabar dusta, kabar-kabar bohong, ngegosip, ngerumpi. Jangan saudara, jangan. Karena apa yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Amin. Kalau kita nabur yang jelek, kita juga akan nuai yang jelek, saudara. Tapi kalau kita nabur yang baik, kita nabur hal-hal yang memberkati, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu nih, ibu-ibu yang menyaksikan siaran langsung ini, para wanita, hindari orang-orang yang suka ngegosip. Hindari orang-orang yang suka ngerumpi. Kalau ada orang ngerumpi, ngomongin hidup orang lain, hindari deh Bu. Ngomongin hidup orang itu nggak ada untungnya. Daripada kita ngomongin hidup orang, lebih baik kita ke kamar, ambil kaca, berkaca diri. Apakah saya udah benar? Apakah saya udah baik? Apakah saya pantas ngomongin orang? Orang saya sendiri banyak kekurangannya kok. Saya sendiri banyak kejelekannya kok. Ngapain saya ngomongin orang? Itulah yang dibilang Yesus. Balok di mata orang lain engkau ingin ambil. Selumbar di mata orang lain engkau ingin ambil. Tapi balok di matamu sendiri kamu nggak lihat. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita jangan ikut campur. Kita jangan ngurusin hidup orang lain. Kita jangan ngomongin orang lain. Oh, udah tahu belum? Si Lisa itu kan aduh punya mobil mewah, rumah mewah, kan gara-gara dia bini piaraan tuh. Shh. Kita nggak usah ngomongin orang, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau kita lihat teman kita nggak benar, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita doain, Tuhan, teman saya sepertinya udah nggak benar jalan hidupnya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela. Kalau kita lihat suami kita semakin nggak benar, jangan dimaki-maki, jangan dimarahin, jangan diomongin. Suami kita nggak benar diomongin sama mertua. Aduh Pak, Ma, memang itu suami saya tuh kebangetan. Udah lama Pak, buang aja lah ini suami model kayak begini. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat suami kita nggak benar, kalau kita lihat istri kita nggak benar, tutup mata, lipat tangan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau pasti memberkati. Engkau pasti mengubahkan hati istri dan suamiku. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti akan mengubahkan, Tuhan pasti akan memulihkan, Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga saya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pakai mulut kita hanya untuk
mengutuki dan memarah-marahi. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini, pada tema kita pada hari ini, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa sih hidup orang percaya harus menjaga mulutnya? Mengapa saudara dan saya harus menjaga mulut kita? Harus menjaga lidah kita? Kenapa sih saya nggak boleh marah-marahin orang? Kenapa sih saya nggak boleh ngutukin orang? Loh, Firman berkata, marah boleh, tapi jangan sampai marah-marah sampai berbuat dosa. Biasanya orang kalau udah marah-marah dengan rasa dendam, rasa benci, rasa iri, ujungnya akan buat dosa. Oleh karenanya, kalau kita marah, ya marah sewajarnya. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Artinya marah sampai berbuat dosa adalah kita membenci, kita mengutuki, kita menginginkan kehancuran orang lain. Ini yang disebut marah-marah yang berbuat dosa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini pertanyaan bagi kita bersama. Mengapa orang Kristen harus menjaga mulutnya? Mengapa orang Kristen harus menahan mulutnya dari kata-kata yang sia-sia, dari ucapan yang tak berguna? Nah, Roh Kudus ajarkan saya untuk kita praktekkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya saya sampaikan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita belajar bersama-sama tentang mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya. Coba kita lihat dalam Mazmur 109, Mazmur 109 ayat 30. Mazmur 109 ayat 30 dikatakan demikian, aku akan sangat menyanjung Yahweh atau Tuhan dengan mulutku, dan aku memuji Dia di antara orang banyak. Mengapa orang percaya atau orang Kristen harus menjaga mulutnya? Yang pertama, kata Mazmur 109 ayat 30, bahwa mulut orang Kristen, mulut orang percaya dipakai untuk memuji Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita harus jaga mulut kita? Karena mulut kita dipakai Tuhan untuk menyanjung, memuji Tuhan. Dengan cara apa kita memuji dan menyanjung Tuhan? Apakah dengan cara bernyanyi? Salah satunya. Apakah dengan cara berdoa? Salah satunya. Tetapi yang paling inti kita memuji Tuhan adalah kita memakai mulut kita untuk memberkati hidup orang lain, untuk membangun hidup orang lain, mengeluarkan kata-kata positif, kata-kata membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Dan mulut kita pakai untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya tahu, Bu, ini keadaannya lagi COVID-19, ekonomi lagi sulit, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menjaga kita. Tuhan Yesus akan menyertai hidup kita, dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Nah, kalau mulutnya keluar kata-kata positif, kata-kata firman yang benar, maka mulut kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Inilah yang membuat beda kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Kita disuruh, diminta Tuhan untuk jaga mulut kita, karena mulut kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gak boleh ada lagi orang tua atau istri-istri atau suami-suami atau pelayan Tuhan yang merasa diri paling benar. Biarin aja mulut-mulut saya mau marah kayak, saya mau maki-maki laki saya kayak, saya mau maki-maki istri saya, apa urusannya sama Pak Pendeta? Saya mau nyumpahin anak saya kayak, saya mau sumpahin anak saya mati kayak, biarin aja, apa urusannya sama saya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, memang hidup suka-suka kita, tetapi jangan lupa kita ada di dunia ini diciptakan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya kita membuat malu nama Tuhan, bikin malu nama Tuhan. Sebaliknya kita harus mempermuliakan nama Tuhan dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Harus bisa membangun, harus bisa menguatkan. Bukan malah, oh biarin aja mulut-mulut gue, bacot-bacot gue, kan gitu kan. Kalau orang-orang di kampung kan ngomong gitu, mulut-mulut saya, lidah-lidah saya mau marah kek, saya mau ngutukin kek, saya mau maki-maki kek, apa urusannya hidup-hidup gue? Nah, banyak orang Kristen lebih senang hidupnya dipakai oleh setan daripada mengikuti bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, maka yang keluar dari hati dan mulut kita perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang menyinggung, perkataan-perkataan yang menghancurkan, perkataan-perkataan yang mematikan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mulut saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulut saya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi, untuk kedepannya, untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita ngomong,
Sebelum kita marah, sebelum kita maki-maki, mikir dulu deh. Saya pantas nggak ya ngomong kayak begini? Mempermuliakan Tuhan nggak ya saya ngomong kayak begini? Saya ngomong kata-kata kasar, saya ngomong kata-kata jorok. Kira-kira Tuhan seneng nggak ya? Kira-kira Tuhan dipermuliakan nggak ya? Apa sebaliknya gara-gara mulut saya yang kotor kayak sampah, kayak comberan, akhirnya Tuhan dibikin malu. Ih, orang Kristen kok mulutnya kasar. Ih, orang Kristen kok mulutnya sesumbar. Ih, orang Kristen kok mulutnya sumpah serapah. Ngapain sih harus sumpah serapah? Ngapain sih harus kata-kata kasar? Ngapain sih harus maki-maki? Nah, banyak orang tua seneng maki-maki anak-anaknya. Banyak anak-anak, maaf ya, anak-anak muda. Banyak anak-anak muda kurang ajar sama orang tuanya. Saya nggak suka sama papa. Monyet loh, sialan loh. Wah, banyak anak-anak Tuhan mulutnya dipakai, disetir oleh setan. Orang tuanya dikatain, bapaknya dikatain, ibunya dikatain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan keluarkan perkataan yang sia-sia. Daripada saudara keluarkan perkataan sia-sia, lebih baik stop, berhenti, jangan bicara, saudara. Jangan bicara, lebih baik diem. Minta tuntunan Tuhan, Tuhan, saya nggak mau pakai mulut saya. Saya udah hidup dalam anugerah. Saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya nggak mungkin bikin malu nama Tuhan dengan gara-gara saya ngatain orang. Saya benci orang, saya fitnah orang, saya maki-maki orang. Jangan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Percayalah, saudara. Kalau Roh Kudus menuntun dan membimbing hidup kita, mulut kita akan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan. Kamu pasti bisa, Papa. Mama yakin Papa pasti bisa bangkit. Mama yakin pasti Papa bisa berhasil kembali. Usaha Papa pasti bangkit kembali. Usaha Papa pasti diberkati Tuhan. Papa yakin, Mama pasti diberkati oleh Tuhan. Dagangan Mama diberkati. Dagangan Mama disertai Tuhan. Apa saja yang Mama perbuat pasti berhasil. Jangan sebaliknya. Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab, laki-laki nggak punya usaha, nggak punya penghasilan, pengangguran. Aduh, saudara, makanya terjadi banyak perceraian. Salah satunya adalah anak Tuhan, orang Kristen nggak bisa jaga mulut. Akhirnya gara-gara ucapan terjadi perceraian. Akhirnya gara-gara ucapan terjadi pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga karena ucapan. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita gunakan mulut ini dengan baik dan benar. Kita nggak boleh bilang, kamu setan ya, kamu dasar kurang ajar ya, kamu nggak ada otaknya ya. Jangan, saudara. Mulai hari ini, orang tua, kalau kita lihat kesalahan anak-anak, jangan langsung dimaki-maki anak kita. Jangan langsung kita, oh dasar anak tolol, dasar anak bodoh, anak gak punya otak kamu ya, anak gak tahu diri. Saudara, namanya juga anak-anak. Anak-anak pasti ada salahnya. Anak-anak kita tuh jangan dimarah-marahin, sebaliknya kita harus bimbing. Saya sebagai orang tua juga kadang-kadang kesel sama anak, tapi gak pantas anak-anak kita kutuki, kita maki-maki gitu, saudara. Kita, biar mati kamu ya, kurang ajar kamu sama mama, kurang ajar kamu sama papa, gak sudi saya diginiin, biar mati kamu. Jangan, saudara, jangan. Jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan. Jangan sampai hidup kita diperalat oleh setan, sehingga kita mengeluarkan kata-kata busuk, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak membangun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, mulut saya pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, mulut saya pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Saudara, pakailah mulut saudara untuk memuji Tuhan. Tuhan, aku tahu aku lagi sakit, tapi aku percaya aku akan sembuh. Itu memuji Tuhan. Tuhan, aku tahu aku lagi lemah, tapi aku yakin oleh bilur-bilur Yesus aku dikuatkan, aku sembuh, aku diberkati. Itu memuji Tuhan. Tuhan, aku tahu posisi lagi pandemik seperti ini, namun aku percaya Engkau akan melindungi, menjaga, menyertai kehidupanku. Itu muji Tuhan. Tuhan, aku tahu usaha bisnis dagang lagi susah, tapi aku percaya cucu anak orang benar tidak akan meminta-minta roti, dan aku akan diberkati. Apa yang kukerjakan akan Tuhan buat berhasil dan menjadi emas. Itu mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pakai mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya?
Lihat Markus pasal 11 ayat 23. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian. Ini alasan yang kedua ya. Alasan yang pertama mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya, karena mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya? Markus pasal 11 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yesus, siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, maka apa saja yang akan terjadi kepadanya. Yang kedua, alasannya mengapa mulut orang percaya harus dijaga. Yang kedua, karena mulut kita dipenuhi dengan otoritas dan kuasa. Sama-sama katakan dengan saya, mulut saya, perkataan saya, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Artinya apa? Artinya mulut saudara dan mulut saya, perkataan saudara dan perkataan saya itu diurapi, penuh kuasa, penuh otoritas. Makanya jangan sembarang ucapkan kata-kata yang sia-sia. Makanya jangan sembarang ucapin kata-kata yang hampa. Jangan sembarangan ngucapin kata-kata yang percuma. Karena mulut saudara, karena mulut saya ada kuasa, ada otoritas Tuhan. Makanya saudara, saya setiap pagi kalau saya bangun tidur setelah saya berdoa, saya selalu berkata, aku adalah anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hidupku berkelimpahan, hidupku berkemenangan, aku sehat, aku tidak terpapar virus COVID-19, hidupku diberkati, apa saja yang aku berbuat berhasil, penggembalaanku berhasil, pelayananku berhasil, aku diberkati Tuhan, aku sehat, aku kuat, aku penuh dengan anugerah bersama istri dan putriku dan pelayanan JCC, gereja pengembalaanku, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Itu yang saya ucapkan setiap pagi, setiap hari. Karena saya percaya mulut saya ada kuasa, mulut saudara ada kuasa, mulut saya ada otoritas, mulut saudara juga ada otoritas. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi atas hidup kita. Kalau saudara hari-hari ini berkata, Pak, aduh kayaknya saya miskin nih, aduh kayaknya saya hancur nih, aduh usaha saya kayaknya bangkrut nih, aduh Pak, rumah tangga saya kayaknya nggak bisa diselamatkan, kayaknya cerai nih, aduh kayaknya masa depan saya suram nih, aduh kayaknya dagangan saya nggak laku-laku, aduh kayaknya pelayanan saya sepi dan lain sebagainya. Apa yang kau imani, apa yang kau katakan, itulah yang akan terjadi. Kok bisa? Satu, ada hukum tabur tuai. Yang kedua, kita punya otoritas dan kita punya kuasa. Jangan sampai otoritas dan kuasa kita dipakai oleh setan untuk menghukum diri kita dan menghukum orang lain, serta yang lebih parahnya, kita membunuh masa depan kita sendiri. Amin. Buat setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran langsung ini, tapi Pak, suami saya sulit untuk diubahkan. Ingat Bu, mulut ibu ada kuasa, ada urapan. Bilang sama Tuhan, aku yakin suamiku diubahkan, aku yakin anak-anakku diubahkan. Pengusaha-pengusaha, dengerin saya baik-baik. Saya spokespersonnya Yesus, saya wakilnya Tuhan Yesus, ngomong sama saudara. Buat pengusaha-pengusaha, saya tahu ekonomi lagi sulit, saya tahu dagang lagi sulit. Bilang sama dagangan saudara, aku percaya di dalam nama Yesus daganganku pasti laku. Aku percaya di dalam nama Yesus daganganku pasti berhasil. Aku percaya di dalam nama Yesus usahaku, pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seterusnya. Tanpa saudara sadari, hidup saudara akan diangkat Tuhan. Terus naik. Jadi kepala dan tidak pernah turun. Karena apa yang saudara ucapkan adalah perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan nubuatan, bahwa saya akan berhasil, saya akan sukses bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Amin. Tapi kalau sebaliknya, meskipun saudara pendeta, meskipun saudara gembala jemaat, meskipun saudara aktivis gereja, meskipun saudara pelayan Tuhan, kalau saudara berkata, aduh Pak Pendeta, kayaknya sakit saya nggak mungkin disembuhkan, rumah tangga saya sepertinya nggak mungkin dipulihkan, saya yakin hidup saya akan hancur, masa depan saya akan hancur, bisnis saya akan hancur berantakan, kayaknya sakit saya nggak mungkin sembuh Pak Pendeta. Sesuai imanmu jadi kepadamu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, anugerah itu selalu Tuhan berikan bagi kehidupan kita.
Tapi apa yang kau ucapkan, apa yang kau ungkapkan, itu yang akan terjadi. Kalau saudara bilang, Pak, saya kayak akan jadi orang jomblo deh selamanya, saudara akan jomblo. Kalau saudara bilang berkata sama Tuhan, Tuhan, saya akan punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Saya punya pasangan hidup yang mencintai Tuhan. Saya akan punya pasangan hidup yang mengasihi hidupku dan keluargaku. Cepat atau cepat, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sesuai apa yang saudara ucapkan. Saudara ucapkan perkataan baik, saudara akan mendapatkan yang baik. Saudara ucapkan kata-kata kotor, saudara akan mendapatkan kata-kata kotor. Buat teman-teman di Malaysia, dengarkan saya baik-baik. Buat teman-teman yang di Malaysia, buat teman-teman yang di Brunei, buat teman-teman yang di Singapura yang hari-hari ini sedang mengalami lockdown, dengarkan saya baik-baik. Saya mewakili Tuhan Yesus, ingin menyampaikan isi hati Tuhan buat teman-teman Malaysia, Singapura yang mengalami lockdown, Timor Leste atau siapapun. Ketika kita di lockdown, karena untuk kepentingan bersama, saudara cukup tutup mata, lipat tangan, dan taruh tangan kanan di dada seperti ini, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, meskipun di lockdown, aku akan dipelihara Tuhan. Meskipun di lockdown, aku akan dijagai oleh Tuhan. Meskipun Malaysia lockdown, usahaku akan tetap diberkati oleh Tuhan. Meskipun aku di lockdown, aku tetap percaya, Engkau melindungi kami dari penularan bawah virus COVID-19. Ucapkan itu setiap hari, setiap pagi, maka saudara akan menjadi orang-orang yang paling diberkati. Tahu saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama pandemi berlangsung, saya ucapkan kata-kata berkat. Gerejaku pasti rame, pelayananku diberkati, keuangan gereja diberkati, hidupku akan berkelimpahan, aku tidak akan pernah mengalami kesusahan, karena aku punya Tuhan Yesus yang hebat. Aku tidak akan mengalami resesi ekonomi, aku tidak akan mengalami kesusahan, aku akan selalu diberkati. Setiap pagi, setiap hari aku perkatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah, dalam nama Yesus terjadilah. Dan saudara, sampai hari ini, saya mengalami, saya menikmati setiap apapun yang saya ucapkan dan saya perkatakan. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Teman-teman, kan yang minta permohonan doa ini udah terlalu banyak. Di Instagram ada seratusan permohonan doa, di Messenger, Facebook ada ratusan permohonan doa, di WhatsApp ada ratusan permohonan doa. Tetapi saudara jangan tersinggung, kok pesan saya nggak dibales, kok pesan saya nggak dibaca. Yang hubungi saya itu 7.000 orang. Ini yang ikut live aja 5.000. Yang hubungi saya itu 7.000 orang. Tapi perlu saudara ketahui, iya di atas iya Tuhan saksinya. Setiap pagi, setiap malam saya berdoa buat saudara. Buat 7.000 orang saya berdoa. Memang mungkin saya tidak sempat balas WhatsApp saudara. Memang mungkin saya tidak sempat angkat telepon saudara. Karena ada ribuan orang telepon, ada ribuan orang pesan, kirim pesan. Tapi sekedar saudara perlu ketahui sebagai informasi, setiap pagi, setiap malam saya ucapkan kata-kata berkat buat saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat online. 1, mereka tidak tertular virus COVID. 2, rumah tangga mereka diberkati. 3, usaha mereka diberkati. 4, jemaat-jemaat online semuanya sehat. 5, anak-anak diberkati. 6, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. 7, dagangan, usaha, pekerjaan mereka diberkati. 8, anak cucu mereka dalam perlindungan Tuhan. 9, kemanapun orang jemaat online pergi, dilindungi dan dijagai Tuhan. Dan yang ke-10, biarlah jemaat-jemaat online setiap hari hidup dalam anugerah Tuhan. Setiap pagi, setiap malam saya doakan saudara. Setiap pagi, benar saudara, Tuhan saksinya. Jadi setelah saya berdoa sama istri saya, sama anak saya, langsung saya berdoa. Saya ucapkan kata-kata berkat. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, jemaat online. Meskipun saya nggak kenal, saya doain saudara. Saya doain saudara. Jadi saudara jangan langsung marah-marahin saya. Wah Pak, WA-nya nggak dibalas. Ada 7.000 orang. 7.000 orang. WhatsApp. Pak, pesan saya nggak dibaca. Telepon saya nggak diangkat. Ada ratusan orang telepon saya. Saya juga harus istirahat, Bu, Pak. Tapi saya ucapkan kata-kata iman, ucapkan kata-kata berkat. Saya yakin jemaat online hidupnya dijagai Tuhan. Saya yakin jemaat online hidupnya dilindungi Tuhan. Saya yakin jemaat online hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka tidak ada yang susah. Kalaupun mereka punya hutang, Tuhan berkati agar mereka bisa membayar hutang. Istri saya tuh saksinya, Bu.
Pak, teman-teman, istri saya saksinya, saya selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang saya sampai nangis, Tuhan, lindungi jemaat online, secara khusus yang di Malaysia, yang lagi di lockdown, yang di Singapura, tolong Tuhan. Supaya mereka bisa makan, supaya mereka tidak putus asa, tidak stres. Saya mengerti sih saudara berharap ingin dibalas pesannya, teleponnya diangkat sama saya ngerti. Tapi saya juga istirahat membalas setiap 100 pesan, masuk lagi 100 pesan. Saya udah balas 100 pesan, masuk lagi 200 pesan. Saya angkat telepon 3 kali, yang nelpon berkali-kali. Tapi saya diberikan hikmat, doain aja. Saya doain saudara. Pesan saudara saya bawa dalam doa. Pergumulan saudara saya bawa dalam doa. Saudara jangan cepat-cepat tersinggung. Wah, nggak dibaca sama Pastor Verona. Saudara pilih dibaca atau didoakan. Yang penting saudara tinggal tulis permohonan doanya. Saya doakan tiap hari, saya doakan tiap malam, tiap pagi saya doakan. Saya ucapkan kata-kata berkat. Saudara tinggal kirim permohonan doanya. Dan saudara nggak usah, aduh diharap dibales. Kayak saya doakan kok Bapak Ibu. Bahkan istri saya sering kali nyuruh saya angkat teleponnya, saya angkat. Beberapa saya angkat, saya doakan. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau apa yang bisa saya angkat, bisa saya doakan. Hati saya tulus melayani jemaat Tuhan. Siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan online ini, sekali lagi, setiap pagi, setiap malam saya ucapkan kata-kata berkat bagi saudara sekalian. Yang di Instagram juga saya ucapkan kata-kata berkat. Yang di YouTube, hampir sama sekali saya nggak lihat YouTube saya komentar-komentarnya. Tapi saya doakan Tuhan, YouTube diberkati, Facebook diberkati, Instagram diberkati, WhatsApp diberkati. Pokoknya semua jemaat Tuhan yang konseling sama saya, Tuhan berkatilah. Saya punya keterbatasan untuk membalas dan lain sebagainya. Tapi saya mau melayani saudara. Jadi saya ucapkan kata-kata berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya? Karena mulut kita penuh dengan kuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang percaya harus menjaga mulutnya? Lihat Yakobus 3 ayat 10. Yakobus 3 ayat 10 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, hal ini seharusnya tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi? Dikatakan demikian, dari mulut yang sama keluar berkat, dan dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Mengapa orang Kristen harus menjaga mulut, lidah, dan perkataannya? Karena iblis juga dapat menggunakan mulut kita untuk menyerang Tuhan dan sesama. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus jaga mulut kita? Karena iblis bisa pakai mulut kita. Dari mulut yang sama, lidah yang sama bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama bisa keluar kebenaran, bisa juga keluar kebohongan. Oleh karenanya kita harus jaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh setan untuk mengutuk-ngutuki, untuk memarah-marahi. Bukan saja mengutuk-ngutuki, memarahi orang di sekitar kita. Seringkali orang Kristen dipakai mulutnya oleh iblis untuk memarahi Tuhan dan mengutuk-ngutuki Tuhan. Tuhan becus gak sih ngurus rumah tangga saya? Kok rumah tangga saya nggak dipulihin? Kok sakit saya nggak disembuhin? Kok usaha saya nggak dipulihin? Kok COVID-19 nggak selesai-selesai? Tuhan itu jahat. Nah, ada banyak orang Kristen mulutnya dipakai setan untuk mengatai Tuhan itu jahat. Oh, Tuhan nggak dengar doa saya. Tuhan jahat Pak Pendeta. Mama saya kena COVID. Adik saya mati. Kok saya kecelakaan. Warung saya nggak laku-laku. Tanah saya nggak laku-laku. Tuhan jahat. Nah, orang kalau nggak jaga mulutnya dipakai setan untuk marah-marahin Tuhan, untuk nyalahin Tuhan, untuk mengutuk-ngutuki Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, yang ketiga, jaga mulut kita agar mulut kita tidak dipakai oleh setan, maki-maki orang. Jangan Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan pakai mulut kita. Tuhan urapi mulut kita dari segala yang jahat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala di salah satu gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Mungkin ada jemaat-jemaat penggembalaan saya menyaksikan secara langsung ini. Mulai hari ini, ayo mari kita belajar
untuk menggunakan mulut kita, untuk menggunakan lidah kita, untuk menggunakan ucapan kita, untuk menggunakan bibir kita, untuk perkataan-perkataan yang baik. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik bagi diri kita sendiri, bagi orang di sekitar kita, bagi orang banyak. Jangan menyumpahi. Ucapkanlah kata-kata baik. Saya yakin Malaysia lepas dari COVID-19. Malaysia tidak di lockdown. Indonesia pulih. Singapura diberkati. Timor Leste pasti kaya. Timor Leste diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Suamiku diberkati Tuhan. Istriku diberkati Tuhan. Anakku pintar. Anakku cerdas. Anakku berprestasi. Bu, ucapin kata-kata berkat, Bu, buat suami dan juga buat anak-anak. Pak, ucapin kata-kata berkat buat istri dan anak-anak, Pak. Orang tua, ucapkan berkat bagi anak-anak kita. Kamu anak kesayangan Tuhan Yesus. Kamu anak penuh dengan berkat. Kamu anak penuh dengan mujizat. Pengusaha-pengusaha, ucapkan kata-kata iman. Usaha saya pasti berhasil. Dagangan saya pasti laris. Usaha saya pasti laku. Saya ini orang yang diberkati. Saya ini orang berhasil. Meskipun saya hadapi tantangan, meskipun saya hadapin pergumulan, saya yakin, saya percaya Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan memberkati hidup saya. Bersama Yesus saya keluar lebih daripada pemenang. Ucapkan kata-kata positif, saudara. Jangan ikuti hawa nafsu. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar mengucapin kata-kata sia-sia, sebentar-sebentar marah-marah, sebentar-sebentar maki-maki orang, sebentar-sebentar ngutukin orang. Jangan, saudara. Pakai mulut kita tiap hari. Bangun pagi, bangun tidur. Kalau saudara nggak kuat doa lama-lama, bangun tidur bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku diberkati, aku berkelimpahan, aku berkemenangan, aku melihat banyak mujizat dan merasakan banyak mujizat. Rekeningku diberkati Tuhan, haleluya, aku percaya itu terjadi. Setiap pagi ucapin begitu, saudara. Bangun tidur ucapin, kolesterol saya sembuh, sakit saya sembuh, buta saya akan melihat, lumpuh saya akan berjalan, tuli saya akan mendengar, istri saya diberkati, anak saya diberkati, dagangan saya akan laris, usaha saya akan diberkati, pekerjaan saya akan berhasil. Hari ini saya pasti terima pekerjaan, saya akan diterima melamar pekerjaan, saya akan diberikan jodoh pasangan yang sepadan. Itu ucapin tiap hari. Jangan ucapin kata-kata, aduh kayaknya susah, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh kayaknya nggak bisa, aduh kayaknya cerai, aduh kayaknya mati aja, aduh kayaknya bunuh diri aja, aduh kayaknya pisah aja dah Pak Pendeta, aduh mundur aja deh dari pelayanan deh, aduh kayaknya nggak bisa. Ya udah, kayaknya saya jadi orang miskin terus, ya udah miskin. Tapi kalau bangun pagi saudara bilang, aku dilimpahi berkat Tuhan, aku pasti kaya dengan cara Tuhan yang ajaib, aku pasti berkelimpahan, pelayananku berhasil, sekolahku berhasil, aku anak pintar, aku cerdas, aku jenius, aku diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara akan lihat, 1 tahun ini saudara sering ucapin kata-kata itu, saudara akan berhasil. Sepanjang akhir tahun ini aja nih, dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan saudara belajar. Tiap pagi bangun, ngomongin yang positif. Tuhan aku percaya, kerjaanku diberkati. Tuhan aku percaya, dalam nama Yesus, daganganku pasti berhasil. Tuhan aku percaya, daganganku pasti laku. Tuhan aku percaya, daganganku pasti laku. Gitu dong saudara. Tiap pagi tuh ya, saya tuh ngomong gitu sama Tuhan. Tiap pagi. Every early morning when I wake up from my bed, bangun dari tempat tidur saya bilang sama Tuhan, oh hidup saya diberkati, rekening saya berlimpah, pelayanan saya berhasil, istri saya diberkati, saya tidak akan meminta-minta, mengemis-ngemis kepada jemaat, kepada siapapun. Tuhan akan memberkati saya, hidupku berkelimpahan. Tahu nggak saudaraku terkasih dalam Tuhan? By the way, nih, setiap pagi saya ucapkan ini buat jemaat Tuhan, ya. Filipi 4 ayat 19. Saya kasih bocoran nih. Setiap pagi saya bangun tidur, saya doain jemaat-jemaat online, ya. Yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube, yang di WhatsApp. Setiap pagi saya ucapkan Filipi 4 ayat 19. Filipi ayat 4 pasal 4 ayat 19 saya ucapkan begini. Elohimku akan menyediakan semua kebutuhan jemaat-jemaat online menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus.
Sampai 3 kali saya berdoa. Elohim jemaat online akan menyediakan semua kebutuhan jemaat-jemaat online menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, terakhir saya berdoa lagi. Setiap pagi, Elohim jemaat-jemaat online akan menyediakan semua kebutuhan jemaat-jemaat online menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Saudara, bayangin saudara. Setiap pagi saya ucapkan firman bagi hidup saudara. Saya nggak kenal siapa saudara, tapi saya nggak mau tahu. Bukan masalah kenal atau nggak kenal. Hati saya sudah melekat kepada Tuhan untuk memberkati saudara. Saya ucapkan firman buat saudara. Jemaat-jemaat online diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat online usahanya berkelimpahan. Diberkati Tuhan. Keuangannya diberkati. Yang punya hutang Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Rumah tangga dipulihkan. Hidupnya sehat dan lain sebagainya. Every single day when I pray, I also remember every all congregation in online service. Aku selalu ingat jemaat-jemaat online. Aku ucapkan berkat buat jemaat-jemaat sekalian. Oleh karenanya, kalau saya saja mengucapkan yang baik-baik, memberkati Bapak Ibu Saudara, ayo dong, Bapak Ibu Saudara jangan ucapin kata-kata sia-sia. Melainkan Bapak Ibu Saudara belajar untuk mengucapkan kata-kata berkat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan.